Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Salsabila ingin menjelaskan mengenai naive approach dan moving average dari mata kuliah metode kuantitatif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih jelas. Saya Fatin Salsabila dari kelas 64 6A06 dengan NIM 64201588 dari program studi manajemen dan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, teman-teman, kita mulai aja dari naive approach. Naive approach itu adalah metode peramalan sederhana yang berasumsi bahwa permintaan para pelanggan di periode selanjutnya sama dengan periode terakhir. Metode ini dianggap metode yang efektif dan efisien dalam meramalkan biaya pengeluaran yang memberikan titik awal dari metode lainnya. Selanjutnya, dengan demikian data aktual periode waktu yang baru saja berlalu merupakan alat peramalan yang terbaik untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang, atau lebih menekankan pada penggunaan data-data di masa lalu untuk menentukan atau meramalkan kondisi masa depan. Jadi metode ini merupakan metode paling sederhana karena mengasumsikan bahwa data yang baru saja terjadi merupakan prediksi paling tepat untuk meramalkan periode yang akan datang. Baik, selanjutnya itu ada naive approach dibedakan menjadi 3 berdasarkan plot time series. Yang pertama itu ada the simplest model for stationary data, yang kedua ada the simplest model for trend data, dan yang ketiga ada the simplest model for seasonal data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari moving average. Moving average itu adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan dan efisien untuk analisis teknis. Trader dari semua tingkatan menentukan tren jangka panjang dengan menggunakan alat ini. Kami akan membahas cara menentukan tren, secara menerapkan indikator ini untuk melihat level support dan resistance, dan cara menggunakan sebagai sinyal masuk dan keluar trade. Selanjutnya ini ada kesimpulan dari moving average atau MA menunjukkan tren rata-rata dalam periode yang dipilih, memuluskan pergerakan harga dan menyaring sinyal yang salah. Yang kedua, tren tersebut dibentuk menggunakan harga penutupan rata-rata selama sejumlah periode tertentu. Sebagai contoh, simple moving average 10 hari adalah total harga penutupan selama periode 10 hari dibagi 10. Berikut ada moving average yang paling sering digunakan itu ada 2. Yang pertama, simple moving average atau SMA yang menunjukkan pergerakan harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Yang kedua itu ada exponential moving average atau EMA. Mirip dengan SMA tetapi menerapkan bobot yang lebih besar ke harga yang lebih baru. Berikut rumus dari moving average yang paling dasar. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, di sini ada rumusnya. Cara hitungnya itu adalah menggunakan penjumlahan harga penutupan saham selama periode tertentu lalu membaginya dengan jumlah periode waktu tertentu tersebut. Di sini bisa kita lihat contoh soal dari naive approach. PT Cahaya Terang membuka usaha dengan berjualan galon dengan rata-rata permintaan per bulannya adalah sebagai berikut. Ini bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, data dari contoh soal naive approach. Dan di sini pertanyaannya, dengan metode naive approach, berapa perkiraan penjualan bulan ke-13 dengan cara manual dan program POMQM? Selanjutnya untuk contoh soal dari moving average, masih dengan soal yang sama dan data yang sama kita pakai juga. Tapi di sini pertanyaannya itu beda. Dengan metode moving average 3 bulan, berapa perkiraan penjualan bulan ke-13 dengan cara manual dan program POMQM? Oke, selanjutnya kita ke Excel untuk mengerjakan contoh soalnya secara manual. Mulai perhitungannya ya. Jadi kita mulai dari bulan Januari. Januari, maaf salah teman-teman. Kita mulai dari bulan Februari. Pertama kita mulai yang forecast terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari bulan Februari. Kenapa nggak di bulan Januari? Karena bulan Januari itu nggak ada data masa lalunya. Maksudnya kayak data di bulan-bulan berikutnya itu nggak ada. Oke, kita mulai. Rumusnya itu sama dengan penjualan aktual, enter,
Setelah itu kita tarik ke bawah sampai bulan Januari untuk tahun berikutnya. Di sini udah terdapat hasilnya bulan Januari di tahun berikutnya itu. Selanjutnya kita mencari error. Rumusnya adalah sama dengan aktual dikurangin forecast. Aktual dikurangin forecast. Enter. Setelah itu kita tarik sampai bulan Desember. Selanjutnya kita akan mencari absolute error. Nah, absolute error ini untuk menghilangkan negatif yang ada di error ini. Rumusnya itu sama dengan absolute error, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai bulan Desember. Setelah itu kita mencari square error. Rumus square error itu absolute error dikuadratkan. Enter. Setelah itu kita tarik sampai ke bawah sampai bulan Desember. Terakhir kita cari persentase error, yaitu rumusnya absolute error. Absolute error dibagi dengan penjualan aktual. Absolute error dibagi dengan penjualan aktual. Enter. Ini dibikin persentasenya ya teman-teman. Kita tarik sampai ke bulan Desember. Selanjutnya kita menghitung MAD, MSE, dan MAP. Kita hanya membuat rata-ratanya saja sama dengan average. Lalu kita blok data. Bentar. Setelah itu kita tarik ke samping. Oke, ini sudah kita dapatkan. Jadi nilai dari MAD, MSE, dan MAP itu segini yang kita dapatkan ya. Selanjutnya kita menggunakan moving average. Karena di sini pertanyaannya MA3 atau 3 bulan, berarti kita memulainya di bulan April. Di bulan April. Bulan April sama dengan kita blok 3 bulan terakhir dibagi dengan 3. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai mendapatkan hasil forecasting peramalan Januari tahun depan atau tahun berikutnya. Selanjutnya kita mencari errornya. Untuk mencari error itu rumusnya aktual dikurangi dengan forecast. Aktual dikurangi dengan forecast. Enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari absolute error atau menghilangkan tanda negatif yang ada di angka error. Sama dengan absolute setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk mencari square error itu absolute error dikuadratkan
sama dengan absolute error dikuadratkan. Itu kita tarik sampai ke bawah. Lalu kita mencari persentase absolute error. Di rumusnya itu sama dengan absolute error dibagi dengan penjualan aktual. Enter. Ini persentasenya ya teman-teman ya. Setelah kita dapat semua hasilnya, baru kita bisa mencari MAD, MSE, dan MAP. Rumusnya itu sama dengan average average. Lalu kita blok semua datanya, enter, lalu kita tarik ke samping. Jadi untuk hasil MAD, MSE, MAP dari moving average ini segini ya. Selanjutnya kita menghitung naive approach dan moving average menggunakan POMQM. Di sini kita pilih modul, lalu kita pilih forecasting, kita pilih file, menu, time series analysis. Ini titelnya ini kita isi nama perusahaan ya, tadi PT Cahaya Terang. Number of past period-nya itu kita isi dengan 12 karena ada 12 periode. Untuk row names-nya itu past period 1, past period 2, past period 3. Kita enter. Nah, untuk permintaannya kita isi sesuai dengan data yang tadi soal. Kita isi sesuai data tadi, yang pertama 150, yang kedua 120, yang ketiga 145, yang keempat 130 lagi, yang keenam 145, lalu 160, 160, 155, 145, 150, 130, dan yang terakhir 155. Ini kita gunakan metodenya, di sini ada banyak, kita menggunakan yang naive method. Setelah itu kita pilih solve, pilih yang prospecting result. Nah, ini terdapat hasil sambil menggunakan naive method, yaitu untuk next periodnya itu untuk atau pengkiraan penjualan di tahun selanjutnya atau di bulan 13 itu ada 155. Untuk melihat grafik dari naive method ini, kita pilih window, lalu ke grafik. Ini dari grafik dari PT Cahaya Terang menggunakan naive method dari bulan pertama sampai ke bulan 13. Oke, selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode moving average. Itu kita edit data aja. Karena datanya soalnya dengan jumlah yang sama, ininya aja kita ganti ya.
Yang tadi kita menggunakan knife metode, sekarang kita menggunakan moving average. Untuk periode average-nya kita isi dengan 3 karena jangka waktu tadi itu 3 bulan. Setelah itu solve, kita pilih for getting result. Nah, di sini ada hasil dari next period atau di bulan 13. Ini tabel menggunakan moving average. Untuk perkiraan penjualan di periode 13 itu ada 145. Selanjutnya, kalau kita untuk melihat grafiknya itu pilih window ke graf. Ini adalah grafik dari PT Cahaya Terang menggunakan metode moving average dengan periode average-nya 3. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.